based on data nih ya Will ya, so selama mungkin tren 3 tahun terakhir deh, kira-kira kategori apa yang growth-nya bagus, yang menarik ya untuk digarap para pebisnis hari ini? Mungkin 3 kategori deh, kira-kira apa kategori apa yang di Indonesia lagi booming di Tokopedia? Pasti punya segmen pasarnya. Jadi di Tokopedia sudah ada 300 juta jenis barang. Di sini kita harus pintar-pintar sekali mencari tren atau mencari pasar yang kita mau bangun. Karena konsumsi pasar itu di semua kategori itu pasti ada needs-nya gitu. Dan di kategori yang sangat ramai, pastinya kompetisinya juga sangat ramai. Dan yang kami lihat juga jangan hanya ikut di tren yang bisa jadi sesaat. Jadi dulu misalnya acara TV banyak tentang pesulap. Tiba-tiba banyak sekali mitra pedagang yang jualan alat sulap. Tapi alat sulapnya itu dia bukan memang sebelumnya itu toko hobi atau toko mainan. Atau toko yang memang toko mainan yang kalau kamu menjalankan di toko mainan, kamu perlu menangkap capture tren yang sedang ada di kategori tersebut. Tapi kalau tadinya kamu adalah penjual fashion, terus melihat, wah lagi tren sulap nih, kamu banting setir ke sulap, kemudian berikutnya trennya misalnya orang sudah mulai masuk handphone, mulai selfie, orang banyak mencari tongkat selfie, kemudian dia banting setir lagi jualan tongkat selfie. Kalau cepat sekali bisa seperti itu, bisa juga jadi pemenang, tapi kalau kemudian dia telat menangkap pasar berikutnya, tapi dia tidak membangun reputasi tokonya sebagai brand yang spesialis di bidang tertentu, maka biasanya akan mati. Jadi lebih baik lagi biasanya ya tadi toko-toko atau brand-brand yang konsisten. Dia kalau jualan fashion saja, tapi fashionnya itu dia akan mengikuti tren-tren apa saja, apa sih yang sedang diminati oleh pasar. Oke, sebelum saya berikan kesempatan ke Rise 02 nih Pak Oscar, terakhir question dari saya. Kompetisi juga besar ya, tadi you katakan juga di marketplace Tokopedia di sana gitu. So intinya kita upload, kita punya barang semua, apa yang kita mesti laksanakan? 3 hal penting supaya kita lebih kompetitif, bisa menang kompetisi among pedagang semua, apa Will? 3 hal Will, ajarin kita. Ya, sebenarnya yang pertama itu bisnis online itu tidak berbeda dengan bisnis offline. Kalau misalnya kita mau dagang bakmi, kemudian kita bukanya di sebuah pasar yang sangat ramai, minimal traffic itu sudah akan ada. Jadi orang pasti akan melihat toko kita dan mengunjungi toko kita. Jadi itu adalah kelebihan untuk buka di marketplace yang ramai seperti Tokopedia. Tapi tentunya ketika kita membuka toko bakmi tersebut, kiri kanan juga jualan bakmi gitu. Jadi walaupun trafficnya besar, bagaimana bisa mengundang orang-orang datang. Di sini kita perlu membangun reputasi. Nah, biasanya untuk pendatang baru yang belum punya rekam jejak sama sekali, ya tadi harus bisa pintar-pintar membangun rekam jejak. Kalau offline biasanya saat launching pasti ngundang teman-teman, saudara, ayo dong datang hari ini grand launching, teman-teman saudara makannya dikasih coba gratis gitu. Jadi ini akan jadi mulut ke mulut gitu ya. Jadi oh ternyata enak nih gitu. Dan ternyata traffic yang jalan itu ketika melihat wah ini ada kedai baru nih gitu dan ternyata baru hari pertama buka sudah ramai, maka orang juga akan mengunjungi. Jadi yang buka toko di marketplace pun gunakanlah sosial media kalian, gunakanlah WhatsApp kalian itu untuk menjadi media promosi juga. Saya sudah mulai bisnis apa nih di Tokopedia, kunjungi toko saya ya gitu, atau kasihlah penawaran-penawaran yang menarik untuk memancing pelanggan-pelanggan pertama. Karena tadi seperti bisnis apapun, di titik pertama ya kita bangun reputasi, bangun rekam jejak. Nanti kalau ada pelanggan yang sudah datang, berikanlah pelayanan terbaik. Kalau kita berikan pelayanan terbaik, bagusnya di platform online seperti Tokopedia. Setelah customer selesai transaksi, kan dia akan kasih review, kasih bintang. Dia kalau kasih bintang 5 gitu ya, nanti kan berikutnya ada calon customer lainnya yang lagi nyari barang, ketemu barang tersebut, kemudian lihat, wah sebelumnya sudah dibeli oleh 50 orang berbeda dan mereka semuanya memberikan bintang 5, pasti kepercayaan pasar itu akan ada, walaupun kadang kita jual barangnya itu lebih mahal daripada orang lain, tapi karena tadi pelayanan kita luar biasa bagus, maka pelanggan-pelanggan itu akan selalu ada. Kami melihat sebenarnya perang harga itu bukanlah strategi yang sustainable atau bisa memenangkan pasar, tapi tadi kalau kita konsisten memberikan pelayanan terbaik dan menggunakan berbagai media untuk saling melengkapi, seperti berbisnis offline, berbisnis online tidak ada bedanya. Oke, mantap. Oke, Pak Oscar, silakan Pak Oscar untuk bisa mengalih lagi dari Pak William. Silakan Pak Oscar. Ya, terima kasih Pak Yongki. Pak William, ini tadi Pak Yongki sudah gali banyak sekali tentang mendalam tentang bisnis dari berbagai aspek. Tapi saya mau gali dari sisi lain, saya mau ngobrol dari sisi merah putih.
Jadi kita kan memang lahir di kota kecil Pematang Siantar, sengaja saya sebut karena saya pengen memotivasi anak-anak bangsa di seluruh pelosok Indonesia untuk mau maju. Karena kota kecil pun bisa berperan, bisa berkiprah. Saya pengen memotivasi anak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, supaya kita ayo berani ambil peranan. Nah, apa kira-kira tips dan tips untuk anak-anak yang mungkin kadang-kadang merasa minder karena dia dari kota kecil, merasa kurang mampu berkompetisi dengan anak dari kota besar, dan masih banyak sekali alasan-alasan yang mungkin mereka akan gunakan untuk hanya tidak mau mulai. Silakan Pak William. Ya, saya sendiri merasa sangat beruntung ya, lahir di kota kecil. Saya pikir kita akan punya cakrawala yang sangat berbeda. Kita akan melihat dan memiliki empati yang sangat berbeda karena merasakan tadi suka duka dari latar belakang yang berbeda gitu ya, ketimpangan yang terjadi di Indonesia, betapa kota kecil punya kesempatan yang jauh lebih kecil juga gitu. Dan di sisi lain, saya sangat bangga sebagai orang Indonesia. Saya pikir Indonesia ini kita ini benar-benar seharusnya ditakdirkan jadi bangsa yang besar. Pendiri bangsa kita punya visi yang luar biasa, punya gagasan-gagasan yang luar biasa. Tadi titipan cita-cita untuk bermimpi setinggi langit. Jika kita jatuh di antara bintang-bintang. Saya pegang teguh itu jadi filosofi hidup saya. Saya ubah sedikit jadi bermimpi dengan mata terbuka. Karena kalau kita bermimpi dengan mata terbuka, maka bermimpi setinggi langit itu akan bisa kita jalankan. Buat saya bermimpi dengan mata terbuka itu adalah tentang apa yang kamu mimpikan, kamu pikirkan, kamu ucapkan, dan kamu lakukan, itu harus konsisten. Dan kalau mimpi itu kita pikirkan, mimpi itu akan berubah menjadi gagasan, akan berubah menjadi ide, akan berubah menjadi rencana. Dan kalau gagasan, ide, rencana itu kita ucapkan, akan berubah bentuk lagi menjadi komitmen. Kalau komitmen itu kemudian kita lakukan, akan berubah bentuk lagi menjadi kenyataan, menjadi action gitu. Jadi walaupun terkesan sangat sederhana, tapi menjalankannya itu sangat sulit. Jadi saya selalu kalau ada anak muda atau siapapun ya bertanya kepada saya, kalau ada satu titipan filosofi apa yang akan disampaikan, saya selalu menyampaikan itu. Bermimpilah dengan mata terbuka. Apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, usahakan konsisten. Oke, tadi ulang-ulang beberapa kali, Bung Karno juga pernah mempunyai satu ucapan yang sangat bagus. Dia bilang, beri aku 10 pemuda, aku akan mengguncang dunia. Dan ini saya pikir kalau satu pemuda kita di e-commerce namanya William Tanuwijaya sudah luar biasa, kira-kira apa juga bisa jadi sebagai penggerak di bidang-bidang lain, supaya kita juga punya tokoh-tokoh pemuda yang bisa mengguncang dunia, supaya mereka berani mulai juga di bidang-bidang lain. Iya, buat saya Indonesia ini juga punya kekayaan terhadap masalah-masalah yang sangat unik buat Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana misalnya tadi pendiri-pendiri Gojek itu juga merasakan bagaimana di Indonesia ini ada kemacetan yang luar biasa, ada filosofi kearifan lokal, ada ojek seperti itu, dan mereka kemudian melahirkan Gojek. Tokopedia tadi saya sebagai orang dari kota kecil merasakan ketimpangan, kemudian berkomitmen membangun platform di mana semua masyarakat Indonesia satu hari nanti punya kesempatan yang sama. Jadi saya pikir pemuda-pemudi Indonesia dengan 17.000 pulau, dengan segudang masalah yang kita hadapi, janganlah lihat masalah itu sebagai masalah. Lihatlah masalah itu sebagai peluang, sebagai kesempatan. Dan saya pikir kita juga harus terus belajar ya. Misalnya ada pepatah, belajarlah sampai ke negara Tiongkok. Kita misalnya kalau belajar dari negara Tiongkok, untuk kasus pandemi ini bukan hantaman pandemi pertama yang dirasakan oleh di tahun 2003, mereka sudah terkena COVID SARS yang pertama, yaitu flu burung. Dan saat itu pun, walau tidak menjadi pandemi yang menyebar ke seluruh dunia, China itu sempat lockdown. Mereka sempat harus PSBB ketat selama kurun waktu yang bisa dibilang tidak sebentar gitu. Dan saat itu kemudian bisa dibilang masalah yang sangat besar. Ekonomi mereka tentu terhantam, tapi itu jadi momen kebangkitan dan momen bangun tidurnya mereka, wake up call-nya mereka. Mereka kemudian menyadari, seluruh elemen masyarakat, pemuda, pebisnis, pemerintah, menyadari bahwa pandemi yang mereka hadapi itu bukan yang pertama dan terakhir, bisa akan datang kembali. Apa yang terjadi? Mereka kemudian berbondong-bondong saat lockdown,
internet sudah ada tahun 2003, handphone baru mulai masuk, mereka menyadari walaupun mereka lockdown, mereka bisa tetap terhubung satu sama lain menggunakan internet. Maka industri digital dalam negerinya itu kemudian dibangun habis-habisan, walaupun satu dunia saat itu mencibir mereka. Semua produk kalian ini kopian dari Amerika, disindir habis-habisan, tapi dengan visi yang kuat, dengan konsistensi, tahun ini, tahun ketika COVID kemudian menghantam satu dunia, mereka paling siap untuk menghadapi krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Kenapa? Karena selama 17 tahun terakhir, mereka ibaratnya sudah wajib militer dan sudah mempersiapkan itu. Data saja, transaksi digital di China itu di atas 35%. Artinya dari 10 transaksi sehari-hari, 3,5-nya itu sudah dilakukan secara digital. Di Amerika, angkanya baru 15%. Di Indonesia, sebagian sumber mengatakan di bawah 3%, sebagian sumber mengatakan di bawah 5%. Amerika 5 kali lipat dibandingkan 5-7 kali lipat dibandingkan kita. China itu luar biasa, 35% berbanding 3% atau 5%. Jadi kita bisa lihat kalau momentum ini juga kita pakai sebagai, dan kita lihat siapa bilang bahwa kita tidak bisa. Mau orang tua di pedalaman pun ya sekarang sudah berusaha belajar menggunakan apa sih internet itu, berusaha berkomunikasi, berusaha mencari informasi, atau bahkan mulai berdagang melalui internet. Ini sebenarnya sebuah kesempatan yang tadinya mungkin Indonesia bisa rasakan tanpa pandemi 3-5 tahun, tiba-tiba terakselerasi. Tiba-tiba semuanya itu dipercepat, adopsinya itu menjadi lebih cepat. Siapa yang membayangkan kita bisa berkumpul 500 orang di Zoom dan mungkin ribuan orang lewat channel lainnya, berdiskusi bersama walaupun terpisah jarak dan masing-masing hanya duduk dari rumah masing-masing, berbagi gagasan. Itu tidak terbayang sama sekali. Bayangkan betapa cepatnya perilaku kita berubah dan perilaku itu tidak akan berubah sementara, perilaku itu akan berubah permanen. Jadi di bisnis apapun, termasuk bahkan teori evolusi itu kalau kita percayakan manusia ini survive karena kita terus berevolusi menyesuaikan keadaan. Mati itu kalau tidak berevolusi, tidak beradaptasi. Sama, bisnis apapun kalau tidak beradaptasi, tidak berevolusi akan mati. Kita bisa lihat misalnya Nokia sempat mendominasi pangsa pasar, mereka begitu berhenti berinovasi, kemudian kita bisa lihat sekarang tidak lagi bahkan di 5 besar pangsa pasar. Kita bisa lihat misalnya China yang tadinya disindir, dicibir adalah copycat, kita bisa melihat sosial media terbesar di dunia sebentar lagi mungkin akan adalah buatan China. Produk-produk elektronik mereka yang dulunya dianggap KW atau dianggap kualitasnya sangat buruk, kita bisa melihat drone-drone paling canggih di dunia itu ya datangnya dari China. Handphone tercanggih dunia sebentar lagi juga datangnya dari China. Bahkan ya brand-brand Amerika terbaik pun, Apple dan segala macam, itu ya made in China. Tim Cook, CEO Apple, pernah mengatakan, kami bahkan tidak punya pilihan. Kami ingin Apple produk iPhone baru ini kalau bisa kami produksi di negara lain, kami ingin produksi di negara lain. Karena memproduksi di China itu sudah tidak murah. Tapi China adalah satu-satunya tempat kami bisa memproduksi sesuai dengan kualitas yang kami harapkan. Jadi patahan dari, bayangkan, 13 tahun yang lalu ketika dicibir, 17 tahun yang lalu dicibir, semua barang kualitasnya jelek, tapi dengan konsistensi mereka kemudian bisa menjadi yang terbaik di dunia dan sekarang digadang-gadang akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di planet bumi. Kita bisa lihat banyak sekali negara ya, Korea yang sangat bangga terhadap budaya yang mereka miliki. Kita lihat K-pop sekarang diekspor ke seluruh negara dan bisa diadopsi bahkan menjadi boy band terbesar, grup band terbesar di sepanjang masa, mengalahkan atau setara dengan Beatles, itu datangnya dari Asia, datangnya dari Korea, BTS. Atau kita bisa melihat produk-produk elektronik sekarang seperti Samsung, LG, itu menguasai dari Korea. Itu juga dimulai dari kepercayaan terhadap produk lokal. Kita bisa melihat kebanggaan, populasinya tidak besar ya dibandingkan Indonesia jauh, tapi kekuatan populasi yang sangat percaya terhadap buatan karya anak bangsa. Sehingga mereka bahkan mencibir kalau ada orang yang pakai mobil buatan negara lain seperti Jepang gitu misalnya, pasti akan disindir, dianggap murahan seperti itu, dianggap tidak berkelas. Budaya
bangga terhadap produk lokal tersebut, kemudian bisa membuat mereka mendominasi karena mereka punya playground yang luar biasa. Saya pikir tadi Indonesia kita punya potensi yang begitu besar, dan inilah di masa pandemi ini saya berharap ini akan menjadi wake up call kita. Kita melihat saat di bulan pertama banyak sekali kegelisahan ketika kita melihat APD, masker, semuanya kita harus menunggu impor, tapi kemudian ternyata terbukti anak bangsa bisa. Sekarang kita bisa melihat semuanya toh bisa kita produksi sendiri. Ini harus dimulai bukan saja dari kita percaya kepada diri kita sendiri, tapi kita percaya kepada sesama teman-teman kita, anak bangsa, bahwa kualitas produk yang mereka lahirkan itu tidak inferior. Mental kita dijajah ratusan tahun, harus benar-benar kita merdekakan ketika Indonesia sudah merdeka 75 tahun yang lalu, bahwa kita percaya bahwa brand-brand Indonesia punya kualitas yang baik. Kalau bukan kita yang mulai pakai dulu, kapan brand Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri? Kapan kita bisa meniru kesuksesan Korea Selatan atau meniru kesuksesan dari negara seperti Tiongkok? Oke, luar biasa. Berarti kita harus budaya bangga pada negeri sendiri, kira-kira itu ya, Pak William. Saya punya dua pertanyaan unik terkait dengan Topet sebelum saya handover ke beberapa VIP guest yang akan berinteraksi dengan kita. Pertama, Topet ini saya lihat e-commerce yang sangat unik, di mana satu, mungkin banyak belum tahu, kita bisa nabung di situ, nabung emas itu ya. Kedua, di Topet juga berikan opsi bahwa kita boleh cicil. Jadi kita beli barang kalau rasanya agak mahal, kita boleh cicil 6 bulan dan sekian bulan. Nah, fitur-fitur ini kan khusus sekali. Bagaimana bisa mendapatkan inspirasi untuk memberikan fitur-fitur khusus ini untuk masyarakat Indonesia? Silakan. Ya, jadi semua perusahaan teknologi kita lihat pasti akan mati kalau tidak berevolusi. Jadi kalau di Tokopedia ini kita selalu setiap hari bertanya, mulai apa lagi? Jadi kita selalu merasa bahwa kita ini dalam perjalanan mendaki gunung yang sangat tinggi dan sangat jauh, dan bahkan gunungnya itu belum kami daki. Kami baru sampai ke lereng gunungnya setelah 11 tahun. Di 10 tahun Tokopedia, slogan kami adalah kami baru mulai. Jadi ini adalah pengingat bahwa kami ini baru mulai gitu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa Indonesia ini kita punya segudang masalah. Tokopedia ini bukan perusahaan e-commerce. Kami ini perusahaan teknologi yang memungkinkan orang-orang lain untuk melakukan e-commerce. Kami punya misi pemerataan ekonomi secara digital. Platform pertama yang kami bangun memungkinkan orang untuk jual beli. Setelah itu selesai, kami selalu belanja masalah. Kami selalu berusaha melihat masalah apa. Misalnya literasi keuangan di Indonesia sangat rendah. Dan itu saya rasakan sekali. Saya bahkan setelah punya bisnis besar, saya itu kalau punya uang hanya ditabung di bank saja. Saya tidak mengenal, karena tadi tidak pernah dibesarkan di keluarga yang mengerti bagaimana mengelola keuangan. Saya tidak pernah kuliah tinggi yang mengenal bagaimana memanage keuangan. Dan saya kemudian dengan bergaul melihat bahwa oh, ternyata ada instrumen-instrumen di mana kita bisa menabung tidak dalam bentuk uang, tapi portfolionya bisa berbeda. Kita bisa nabung dalam bentuk emas, kita bisa dalam bentuk reksadana, dan produk-produk investasi lainnya. Literasi keuangan di Indonesia itu sangat rendah, maka kami berusaha menyederhanakan itu. Jadi contohnya di Tokopedia itu bisa nabung emas mulai dari Rp500. Dan emas itu adalah sangat dekat dengan kebudayaan Indonesia juga. Di kota-kota kecil itu biasanya orang nabung-nabung di bawah kasur gitu ya, setelah uang yang terkumpul, bawa ke toko emas, diganti jadi emas, balik lagi disimpan di pojok-pojok tersembunyi di rumah. Jadi biasanya seperti itu, nyimpan uang kemudian disimpan dalam emas. Tapi kalau rumahnya banjir, rumahnya kebakaran, semua harta akan hilang. Nah, ini kalau kita bisa bangun semuanya dalam digital, kebudayaan kearifan lokal tadi kita ubah, maka masyarakat Indonesia pun bisa belajar investasi dari sangat dini. Dengan inovasi sederhana seperti itu, anak SMP, anak SMA punya uang jajan, habis belanja kembaliannya Rp1.000, dia nabung emas karena tadi Rp500 bisa mulai ditabung, dia dapatnya 0, sekian gram, kemudian dia lihat seminggu kemudian tabungannya itu naik turun ya, sesuai dengan relatif harga emas di pasar gitu. Jadi dia kemudian menyadari, oh ini ya namanya investasi ya. Sama seperti saham atau reksadana, bisa naik turun sesuai dengan instrumen apa yang kita pilih. Dan ini kemudian lebih sederhana, tidak harus orang berdasi, datang harus ketemu orang-orang dari perbankan untuk mengerti produk investasi itu seperti apa. Contoh, kami juga sering bertemu dengan kepala daerah dan kami selalu bertanya, kira-kira masalah apa yang dihadapi. Misalnya dengan Pak Ridwan Kamil, saat itu dia berusaha bisa membuat masyarakat di Jawa Barat itu bisa membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus ngantri lewat handphone mereka sendiri. Nah, itu kita buat digitisasi layanan publik. Ternyata banyak orang yang sebenarnya pengen bayar pajak tapi tidak tahu caranya. Dengan Menteri Keuangan juga seperti itu. Bu Ani pernah bilang,
Saya punya cita-cita satu hari nanti orang bayar pajak semudah beli pulsa. Dan kita ubah seperti itu. Semua belanja masalah kami kita capture, kita buat sesederhana mungkin, dan ternyata itu kemudian adopsi pasarnya luar biasa. Jadi semua produk yang kami luncurkan, bisa dibilang karena tadi sudah ada lebih dari 90 juta masyarakat yang mengunjungi, produk apa saja yang dilempar, adopsi pasarnya itu pasti menarik seperti itu. Jadi ya tadi ya budaya belanja masalah. Tadi Tokopedia itu ada 3 budaya. Pertama itu budaya melayani, yang kedua itu budaya untuk terus belajar, yang ketiga itu budaya berinovasi. 3 budaya inilah yang kami terus pegang teguh, fokus on consumer, tadi budaya melayani, growth mindset, budaya terus belajar, make it happen, make it better, itu budaya berinovasi. 3 hal ini saja yang jadi kunci pegangan. Jadi kalau kami pesilat gitu ya, kami cuma punya 3 jurus. Oke, luar biasa. Satu lagi tadi yang tentang itu, cicilan. Kenapa bisa kepikir bahwa kita mau bikin cicilan biasa kan perbankan, kartu kredit yang memberikan cicilan. Ini kok satu marketplace bisa memberikan cicilan, padahal suppliernya siapa aja. Kalau di bank kan jelas suppliernya si A. Kalau ini kan suppliernya A, B, C, D, sejuta supplier, tapi Tokped bisa memfasilitasi untuk memberikan cicilan. Silakan. Iya, jadi sama ya. Tadi karena belanja masalah, terus karena filosofinya membangun kota. Seperti kota, kami sudah punya banyak mitra perbankan. Mitra perbankan itu kemudian menawarkan mereka punya produk cicilan, jadi kita bisa beli barang apapun. Kita kalau kebetulan nasabah bank tersebut atau punya 3 bank, kita bisa pilih mau pakai bank mana, bank ini menawarkan cicilan berapa. Itu yang kartu kredit. Kemudian tiba-tiba ada inovasi cicilan tanpa kartu kredit dari perusahaan-perusahaan fintech. Jadi kami memang salah satu budayanya itu juga karena membangun kota itu atau membangun negara itu, menurut kami strateginya itu harus meruntuhkan tembok-tembok penghalang, membangun jembatan-jembatan penghubung. Jadi kami ini adalah bukan perusahaan super app, kami ini perusahaan super ekosistem. Bagaimana ekosistem-ekosistem yang ada dicampur adukan, digabungkan, punya kelebihan apa, ditawarkan semua, jadinya A plus B menjadi sebuah inovasi baru, dan kembali itu jadi adopsi pasar yang sangat menarik, dan terjadi inovasi-inovasi baru yang tidak terbayangkan. Bahkan misalnya kolaborasi Tokopedia dengan Gojek itu yang pertama di dunia, yang memungkinkan perusahaan e-commerce kita belanja barang apa saja, diantar oleh kurir Gojek, sehingga kalau belanjanya dari toko yang berada di kota yang sama bisa dikirimkan di hari itu juga gitu. Ini tidak terjadi di Amerika, China sebelumnya, dan bisa dilihat bagaimana kearifan lokal itu ternyata bisa menjadi kunci inovasi yang luar biasa. Tentunya memang waktu itu mungkin inovasinya walaupun Tokopedia Gojek yang pionir, kemudian tentunya menjadi standar industri. Tapi memang itulah kuncinya, bahwa kalau tadi Pak Oscar mengatakan dengan kompetisi yang begitu besar dan seterusnya, itu kompetisi pun akan mendorong inovasi yang baik, karena buat kami kompetisi juga adalah berkah yang paling luar biasa. Dengan kompetisi dengan yang terbaik, kita juga mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Dan kalau di Tokopedia, kami selalu menganggap kompetisi terbesar itu adalah tentang mengalahkan diri sendiri. Jadi bagaimana hari ini kita bisa jadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Dan Tokopedia itu kita harus berjanji. Tokopedia tahun ini harus sangat berbeda dari Tokopedia 2 tahun yang lalu. Dan Tokopedia 2 tahun lagi harus menjadi ekosistem yang sangat berbeda dibandingkan Tokopedia tahun ini. Baik, switch gear, thank you teman-teman semuanya, moderator sudah masuk beberapa special guest kita untuk bertanya. Saya beri kesempatan pertama untuk rekan kita Sis Amalia dari Aussie, karena waktunya juga jamnya beda cukup banyak. Welcome Amalia, shoot. Terima kasih Pak Julian, terima kasih Pak Oscar dan Pak Yongki. Salam kenal William, nama saya Amalia Sosrodirejo. Saya berkedudukan, saya tinggal di Adelaide, Australia Selatan, sudah lebih dari 10 tahun. Ingin bertanya, menarik sekali mendengarkan cerita dari William di balik Tokopedia, lalu perjuangan William sendiri dan segala macam. Tadi saya juga pick up beberapa poin yang sangat, menurut saya itu penting banget, bahwa William tuh percaya adanya collective happiness gitu ya, bahwa semua rakyat itu memiliki hak dan seharusnya juga bisa sama-sama berbahagia lah untuk mencapai satu tujuan yang mulia di depan. Lalu dari situ saya ingin tahu juga nih, William, apakah rahasianya atau tips, tadi kan udah ngobrol mengenai merchant, seller, buyer, dan segala macam. Saya kepengen tahu justru internal Tokopedia sendiri, apa sih tips dari William atau style William itu, bagaimana William berkomunikasi dengan karyawan Tokopedia misalnya, dan bagaimana tips apa yang bisa di-share, bagaimana William tuh membina keharmonisan karyawan Tokopedia itu sendiri. Itu mungkin hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bagaimana juga menjaga dan mengatasi keamanan data yang disimpan di Tokopedia. Mungkin 2 pertanyaan itu dari saya, dari Adelaide. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Amalia. Kalau pertanyaan pertamanya tadi, untuk internal itu buat saya, kami di Tokopedia itu selalu percaya bisnis Tokopedia ini bisnis kepercayaan, dan kepercayaan itu dan bisnis teknologi itu dibangun oleh manusia. Jadi kami selalu
yaitu investasi ke manusianya. Dan bagaimana investasi di manusianya, kami berusaha membangun budaya kerja yang baik. Bagaimana cara membangun budayanya, ini sebenarnya dari pengalaman kegagalan kami merekrut pegawai di Tokopedia, maka saya terinspirasi dari buku komik favorit saya, itu buku tentang anak kecil yang ingin jadi raja bajak laut, dan dia kemudian mengumpulkan teman-teman yang dia berlayar bertemu lewat perjodohan tadi serendipity, yang punya tujuan yang sama menuju sebuah pulau harta karun yang namanya One Piece. Nah, ini mungkin juga terinspirasi dari nenek moyang kita. Indonesia katanya nenek moyangnya para pelaut, negara maritim. Jadi bagaimana filosofi nahkoda kapal. Kalau kita menahkodai sebuah kapal, kita harus tahu tujuan kita itu kemana. Nah, tujuan itulah yang kami definisikan sebagai misi dan visi perusahaan. Misi Tokopedia adalah membangun pemerataan ekonomi secara digital. Visinya membangun ekosistem di mana semua orang bisa memulai dan menemukan segala sesuatu. Dan setelah kita tahu tujuannya, kapal itu tersesat bukan hanya tidak tahu akan berlayar kemana, tapi tidak tahu mereka ada di mana. Nah, untuk bisa memodali kapten-kapten kapal ini dengan tujuan yang sama, selain harus tahu tujuannya, mereka harus diberikan kompas yang sama. Nah, kompasnya itu agar mereka bisa menavigasi samudra yang sangat tidak terduga, dan kompasnya itu adalah nilai perusahaan yang tadi 3 jurus Tokopedia tadi, budaya melayani, budaya terus belajar, dan budaya inovasi. Itu caranya. Jadi khususnya generasi kita ini sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau di generasi sebelumnya di industri 2.0 atau 3.0 atau kebanyakan industrinya pabrikan, itu SOP-nya sangat jelas. Karyawan masuk jam 9 pagi, harus mengerjakan A sampai Z, kemudian selesai jam pulangnya jam berapa. Kalau di generasi kami, generasi kita sekarang, generasi yang harus membangun industri kreatif, dinamika pasar itu sangat berbeda dan pengambilan keputusan itu harus cepat. Dan perubahan itu begitu cepat, kita harus empower people untuk make decision. Tidak mengambil keputusan itu lebih berbahaya daripada mengambil keputusan yang salah. Lebih baik mengambil keputusan yang salah terus belajar dari itu daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Maka oleh karena itulah, seperti tadi, kalau di awal Tokopedia masih kecil, kapalnya cuma satu, gampang. Nahkodanya saya sendiri, tidak perlu membagi kompas yang banyak kepada banyak nahkoda kapal. Tapi setelah sudah ribuan orang, kan harus tetap bisa gesit, ya tadi. Harus tetap jadi kapal-kapal kecil yang masing-masing kapalnya diberikan kompas tadi. Itu cara membangun budayanya. Sementara menjaga dan mengatasi keamanan data, kembali Tokopedia ini adalah bisnis kepercayaan. Misalnya tahun ini kami juga menghadapi ujian yang sangat berat. Dan perusahaan teknologi di dunia, bahkan bukan hanya perusahaan teknologi, bahkan pemerintah, bahkan institusi pemerintah yang dari negara adidaya, itu pun pasti di zaman teknologi seperti ini akan selalu menghadapi upaya peretasan atau pencurian data dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi sebuah proses tiada henti. Bagaimana bisa menjaga kepercayaan dari pasar, bagaimana bisa membangun sistem yang baik, bagaimana bisa menjaga kepercayaan pasar tersebut. Jadi misalnya di Tokopedia kami selalu bangun, khususnya belajar dari begitu banyaknya insiden, termasuk di platform sosial media yang kita pakai sehari-hari dan kita tahu datanya kemudian dijual, kemudian datanya itu dijual bebas, datanya bocor. Ini menjadi sebuah hal yang kami pegang sangat teguh. Kami dalam 11 tahun terakhir ya selalu menganggap bahwa satu hari nanti sebagaimanapun ketatnya kita menjaga, bagaimana kalau misalnya insiden tersebut telah terjadi. Jadi di Tokopedia kami selalu membangun baik antisipasi maupun mitigasi sistem yang berlapis. Jadi kalaupun jebolnya itu seperti apa, kerugiannya itu seperti apa, bagaimana kita bisa melindungi pelanggan. Jadi kalau misalnya beruntung juga teknologi terus berkembang menjadi sangat canggih. Jadi misalnya teknologi memungkinkan enkripsi data. Jadi kalau misalnya datanya dicuri pun datanya itu tidak bisa dibaca karena datanya tadi terenkripsi. Jadi data-data yang sifatnya sangat rahasia dan pribadi itu biasanya dienkripsi berlapis. Dan kalaupun kita tahu bahwa setiap hari itu ada upaya, walaupun sistem pengamanannya sudah sangat canggih, ada namanya social engineering. Artinya penipuan-penipuan dengan cara berkedok menyamar sebagai platform atau sebagai institusi yang terpandang, kemudian melakukan telepon atau SMS palsu mengatakan kamu memenangkan undian, tapi untuk mencairkan hadiah ini kamu harus memberikan kata sandi kamu. Jadi hal-hal yang tadinya rahasia pun kemudian karena keteledoran, karena tertipu, kemudian tidak menjadi rahasia. Insiden-insiden seperti itu pun berlapis. Jadi misalnya ada pendeteksian upaya login atau masuk ke akun menggunakan device baru yang
yang tidak pernah digunakan sebelumnya. Seperti handphone baru atau komputer baru, itu akan men-trigger one-time password ke nomor handphone. Jadi selalu ada perlindungan berlapis. Kalaupun itu jebol misalnya, terus dana di Tokopedia-nya ada puluhan juta, kemudian dicairkan ke nomor rekening yang tidak sama dengan nomor rekening yang pernah dipakai sebelumnya. Itu akan ada flagging system lagi. Jadi kembali, ini ibaratnya benteng yang dibuat berlapis-lapis, jadi kalau gerbang pertama jebol, sudah ada sirene yang berputar sehingga gerbang kedua itu sudah siap-siap, jangan sampai dijeboli seperti itu. Gerbang kedua jebol, masih ada gerbang ketiga dan ada gerbang keempat dan seterusnya. Jadi memang itulah yang sudah dibangun, jadi walaupun dengan insiden yang terjadi di Tokopedia di awal tahun ini, bisa dibilang ya tidak ada kerugian yang dilaporkan, bahkan justru ya di masa pandemi ini Tokopedia seperti 10 tahun pertama kami membangun, itu memang dibangun untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi masa pandemi ini. Jadi kembali tadi karena bisnis kepercayaan itu adalah titipan dan titipan itu harus dijaga. Tidak ada kata lain selain itu. Oke. Sekarang double questions ya Pak William untuk speed up the process. Bro Virgo dan Bro Andrew Wanandi, go back ya. Go ahead. Singkat jelas. Malam semuanya, malam Bro William. Saya jadi nyesel dulu saya nggak kuliah di BINUS ya, kalau nggak saya bisa sekelas sama Bro William. Kalau tadi disebutin, kalau di Amerika kan ada namanya American Dream. Saya rasa di Indonesia juga ada yang namanya Tokopedia Dream. Jadi kita semua bangga. Nah Bro William, apa visi Tokopedia untuk 10 tahun ke 20 tahun ke depan? Kemudian ada juga kah rencana untuk go global ya? Terus bagaimana juga Tokopedia ini menyikapi atau apakah ada program-program, karena sejak adanya online platform ini kan banyak distributor atau agen-agen yang juga mulai kesusahan, mulai bangkrut gitu. Mungkin apakah ada program untuk ke arah sana untuk mereka teman-teman itu? Kemudian juga kapan nih Tokopedia buat buku atau autobiografinya Bro William sendiri? Karena benar-benar jadi inspirasi buat kita semua sih. Salam dari Palembang, ibu kota dunia pempek. Makasih Pak. Makasih Pak Yongki, makasih Bapak. Efisien banget ya, pertanyaan satu tapi ABCD. Nanti saya bantu remind ya. Oke, Bro Andrew Wanandi silakan. Silakan Pak. Oke, sorry nih, ada pertanyaan. Bagaimana untuk mendapatkan dan nurture dari talent pool ya, untuk supaya terus ada regenerasi Tokopedia gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Lalu kedua, dengan adanya persaingan di lokal dengan platform lainnya ya, bagaimana menentukan target market di Indonesia dan menghadapi persaingan dengan platform lain di Indonesia begitu, supaya selalu menjadi yang terbaik. Kira-kira pertanyaan saya dua dari kami di sini. Oke, monggo langsung Pak William. Iya, terima kasih Pak Virgo dari Palembang. Jadi dan Pak Andrew mungkin menjawab pertanyaan Pak Virgo dulu. 10 tahun ke depan Tokopedia akan terus menjalani misi kami untuk tadi mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Kami baru mulai. Jadi sebenarnya kami merasa bahwa tadi misinya itu bukan menjadi perusahaan e-commerce terbesar, tapi bagaimana mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Tadi datanya e-commerce di Indonesia itu paling baru 3% atau 5%. Di tahun kemarin Tokopedia sudah kontribusi ke 1% dari GDP di Indonesia. Indonesia sudah jadi $1 triliun ekonomi, tentunya nanti bisa berkembang jadi $10 triliun ekonomi. Targetnya itu bagaimana bisa mendorong lahirnya lebih banyak entrepreneur-entrepreneur lokal, bagaimana membangun brand-brand Indonesia yang bisa dikenal dunia. Saya sangat kagum dengan generasi-generasi sebelumnya Indonesia, seperti ada Tra, ada BCA, ada Jarum, ada Indofood, yang ada Wings gitu ya, yang produknya itu bahkan mendunia gitu ya, atau benar-benar jadi tuan rumah di negara sendiri. Anak-anak kecil dari seluruh pelosok Indonesia punya cita-cita satu hari nanti saya ingin kerja, bergabung di perusahaan yang tadinya benar-benar homegrown, lahir dari cita-cita anak bangsa gitu. Jadi saya merasa generasi kita ini harusnya punya kelebihan yang lebih besar, karena kita punya internet, tadi kita punya platform seperti Tokopedia, jadi semua orang bisa punya kesempatan memulai dengan barrier of entry yang lebih rendah. Jadi tentunya harapan saya 10 tahun lagi akan lebih banyak lagi, bahkan pengusaha desa itu bisa jadi pengusaha dunia gitu. Jadi saya melihat anak petani tidak ingin jadi petani, anak nelayan tidak ingin jadi nelayan. Tapi di satu sisi kita mengeluh Indonesia apa-apa impor. Ya bagaimana kita bisa memutus rantai lingkaran setan tersebut kalau kita tidak mengubah anak petani itu kalau bisa kuliah sampai ke ITB, sampai bahkan kuliah ke Harvard, cita-citanya itu pulang ingin jadi petani lagi gitu. Kenapa? Karena kalau sekarang dia lihat masa orang tuanya suram sekali. Jadi dia ingin membangun
karir dari bidang yang sangat berbeda. Tapi kalau kita lihat di New Zealand misalnya, peternak, petani itu bilioner juga gitu. Jadi padahal Indonesia alamnya sangat kaya gitu. Jadi saya yakin sekali kita butuh banyak terobosan, butuh banyak role model, orang yang bisa mengambil dan mematahkan persepsi yang bahwa Indonesia tadi tidak bisa, di industri ini kita hanya pasar, mengubah ini menjadi sebuah tantangan, mengambil ini sebagai peluang. Dan Tokopedia ingin punya peran di sana. Jadi kalau kami lihat, kami berusaha menjadi infrastruktur untuk memungkinkan hal tersebut. Kalau Tokopedia sekarang, kita menjembatani orang untuk bisa memulai bisnis secara online. Tapi tidak semua orang bisa bisnisnya itu secara online saja. Misalnya sebelum pandemi, paman saya di kampung halaman saya itu bisnisnya bisnis toko kelontong. Saya yakin di Indonesia banyak sekali pemilik warung, pemilik toko kelontong. Mereka itu tidak punya cita-cita mengembangkan bisnis mereka secara online. Mereka itu ingin bisa melayani warga sekitar, tapi dengan tingkat competitiveness yang lebih baik. Apakah mungkin Tokopedia bantu mereka? Jadi tahun kemarin misalnya kita sudah melakukan inovasi baru, bagaimana kita bisa menjadi seakan-akan operating system, OS buat warung-warung tadi. Jadi kalau sekarang mereka harus berkompetisi dengan modern retail, berkompetisi dengan e-commerce, kita membuat mereka memiliki supply chain yang lebih efektif. Mereka bisa beli, memasok barang-barang yang mereka jual di warung-warung mereka dari principal brand dengan lebih efektif dan dengan harga sehingga margin yang mereka dapatkan itu bisa lebih besar, tapi masyarakat yang membeli bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kita bisa membantu mereka menjual barang-barang yang tidak tersedia di toko mereka, termasuk jasa. Jadi mereka tadi bisa ikut menjadi agen bank, seakan-akan agen investasi, orang bisa nabung emas di warung-warung terdekat, orang bisa bayar BPJS di warung-warung terdekat, orang bisa bayar pajak kendaraan bermotor di warung-warung terdekat, orang bisa beli pulsa di warung terdekat. Jadi mereka bisa jadi toko apa saja, bisa jadi warung yang modernized. Kami membayangkan tadi petani bisa naik kelas. Jadi kami juga mulai investasi ke startup-startup yang berhubungan di bidang tersebut. Kami membangun gudang-gudang pintar di berbagai pelosok Indonesia, sehingga tadi pengusaha desa, kalau bisnisnya mulai berkembang, jangan pindah ke kota besar. Mereka harusnya tinggal buka toko cabang di kota besar menggunakan teknologi saja. Jadi kalau sekarang di teknologi seperti Tokopedia, servernya itu dalam hitungan detik bisa nambah hanya modal klik-klik saja, karena itu ada di cloud gitu. Bayangkan kalau gudang-gudang itu juga ada di cloud gitu ya. Jadi kita tinggal klik-klik saja. Saya jual keripik singkong dari Aceh gitu misalnya, keripik pisang sale misalnya, terkenal dari Aceh. Saya masuk ke Tokopedia, saya tahu di Jakarta itu setiap harinya ada sekitar 2.000 orang yang mencari kata kunci pencarian keripik pisang sale Aceh gitu. Nah, ini potensi pasar buat saya, tapi daripada saya minjam uang besar dari perbankan, kemudian saya ekspansi ke Jakarta, terus ternyata modalnya sudah besar, ternyata prediksi permintaan pasar tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya saya bangkrut. Sekarang saya modal klik-klik saja, orangnya tidak perlu pindah, barangnya saja bisa pindah, taruh sewa gudang sangat kecil, ukurannya cuma 2 meter kali 2 meter, taruh 2 lusin keripik pisang di sana, coba pasar dalam 1 minggu ada yang beli atau tidak, dan ternyata kalau ada, kita taruh barang lebih banyak. Jadi tadi gudang pun jadinya modular. Kami kebayangnya seperti itu. Bisnis-bisnis misalnya 2 tahun yang lalu kami mengakuisisi Bright Story karena itu adalah platform pernikahan terbesar, karena pernikahan itu sangat setempat. Orang nikah di Medan butuh catering dari Medan, butuh tukang bunga dari Medan, butuh fotografer dari Medan, dan butuh souvenir dari Medan. Kalau kita bisa mengkonekkan itu semua jadi kami melihat kami ini operating system yang memungkinkan pebisnis baik offline maupun online naik kelas menggunakan teknologi, dan itulah Tokopedia, perusahaan teknologi yang mendorong pemerataan ekonomi secara digital. Itu harapan kami. Jadi kalau Indonesia bisa seperti itu, kami berharap 10 tahun lagi akan lahir banyak sekali Indofood baru, Wings baru dari entrepreneur baru yang tidak punya rekam jejak sebelumnya, tapi bermodal mimpi akhirnya bisa mewujudkan itu. Cita-cita itulah yang kami pegang teguh. Kalau tercapai, maka pertanyaan tadi soal apakah Tokopedia nggak pengen go global, kalau kita bisa melahirkan lebih banyak homegrown entrepreneur, bilioner baru yang bermodal mimpi, itu saja sudah menjadi kepuasan yang luar biasa buat Tokopedia. Tadi pengusaha desa tidak pindah ke Jakarta untuk mengadu nasib, itu sudah luar biasa buat kami. Soal biografi sama sekali tidak akan dan tidak terbayang, karena tadi Tokopedia baru mulai, apalagi saya, jadi masih terus belajar, belum ada bayangan dan belum pantas juga untuk membuat biografi.
Kalau dari Pak Andrew tadi soal talent pool untuk regenerasi, ini sebenarnya selalu jadi cita-cita pribadi saya, aspirasi pribadi saya. Saya ingin melahirkan perusahaan yang usianya itu lebih panjang daripada usia pendirinya. Saya melihat kebanyakan perusahaan di Asia, kemudian dibangun seperti kerajaan yang sangat tergantung terhadap sosok-sosok pendirinya. Dan biasanya kemudian menjadi perusahaan keluarga, tapi kemudian kalau di generasi ketiga tidak kompak, biasanya kemudian terjadi perpecahan, misi perusahaannya tidak lagi bisa dijalankan. Namun saya juga melihat institusi khususnya dari Barat itu sangat bisa memberikan tongkat estafet yang sangat baik ya. Kita bisa lihat Bill Gates dari Microsoft itu sudah pensiun di usia sangat dini, dan CEO-nya sudah bergonta-ganti, dan perusahaannya justru makin maju. Jadi ini sebuah harapan yang saya pegang teguh, bagaimana Tokopedia ini bisa kami bangun lebih seperti universitas, bukan kerajaan. Jadi saya tidak ingin orang kenal Tokopedia karena sosok pendirinya, saya ingin orang kenal Tokopedia karena misinya, karena dampaknya, dan karena lulusan-lulusannya. Saya ingin seperti orang-orang yang bekerja di institusi-institusi kelas dunia, mereka sudah lulus dari perusahaan tersebut pun, mereka sangat bangga mengatakan saya alma mater dari perusahaan ini, perusahaan yang sudah berdiri ratusan tahun. Seperti kita kalau kuliah, universitas alma mater, kita akan bangga membawa itu seumur hidup. Jadi saya sangat berharap, bahkan di Tokopedia saat saya masih sempat untuk bertemu dengan orang-orang yang bergabung Tokopedia di hari pertamanya, saya mengatakan kepada mereka, saya sangat beruntung, saya sudah menemukan tujuan hidup saya berharap dalam perjalanan kalian bekerja di Tokopedia nanti, kalian akan menemukan tujuan hidup kalian. Kalau kalian tujuan hidupnya sama dengan Tokopedia, maka kita sangat beruntung, sama-sama bisa membangun tujuan hidup kita sama-sama. Tapi kalau satu hari nanti kamu bangun tidur, kamu merasa tujuan hidup kamu tidak bisa diwujudkan di Tokopedia, maka luluslah dengan bangga dan bawalah hal-hal baik yang kamu pelajari di Tokopedia dan kejarlah tujuan hidup kamu setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya. Jadi kami sangat berharap lulusan-lulusan Tokopedia terus bangga dengan Tokopedia, terus merasa mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang baik, dan bisa menjadikan itu bekal untuk mewujudkan tujuan hidupnya, baik di perusahaan baru yang dia bergabung atau di bisnis baru yang dia kembangkan. Seperti itu. Jadi kalau di Tokopedia, filosofi yang kita bangun, semua orang harus punya ketulusan berbagi seperti seorang guru, tapi di sisi lain juga harus punya kerendah hatian dan rasa ingin tahu seperti seorang murid. Jadi di setiap titik-titik tertentu kita harus jadi guru yang mentoring, yang sangat selfless. Pemimpin itu cuma punya satu tugas, menjadi pemimpin yang menciptakan pemimpin-pemimpin yang lebih baik dari dirinya, seperti para guru. Guru-guru saya di Siantar sampai sangat tua, mereka guru SD saya, guru SMP saya, seumur hidup mereka jadi guru. Mereka itu kalau ketemu dengan lulusan-lulusannya yang jauh lebih berhasil dari mereka, tidak ada sorotan mata dengki di mata mereka, yang ada adalah sorotan mata bangga. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang seperti itu. Ketika mereka mampu mencetak pemimpin yang lebih baik dari mereka, mereka tidak iri, tapi mereka justru bangga. Itulah ketulusan yang paling besar. Setiap orang tua juga adalah guru, dan mereka selalu bangga melihat anak-anaknya berhasil. Di sisi lain, kita juga harus selalu rendah hati dan terus belajar seperti murid yang tidak habis-habisnya, usia berapapun, sepintar apapun, sudah lulus dari universitas apapun, pasti masih banyak ruang untuk kita belajar, dan kadang untuk bisa belajar lagi, kita harus bisa unlearn juga. Jadi itu sebuah metode yang di Tokopedia terus kami bangun agar regenerasi tadi menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kalau untuk menghadapi persaingan, di bisnis itu saya menganggap bisnis itu adalah infinity game. Ini adalah teorinya Simon Sinek, penulis yang paling saya kagumi. Jadi game itu ada dua. Satu finite game yang ada seperti olahraga, aturannya sudah jelas. Sepak bola 90 menit. Yang menang, yang cetak golnya lebih banyak. Aturannya jelas, semuanya jelas. Bisnis itu sama seperti parenting, sama seperti relationship suami istri. Tidak ada yang menjadi nomor satu. Kategori nomor satu itu definisinya apa? Apakah jumlah cabang, apakah jumlah pengguna, apakah revenue, apakah market value di pasar. Banyak sekali definisi, tapi kalau semuanya berlomba-lomba menjadi hanya nomor satu, tidak akan kuat. Setelah mencapai nomor satu, apa yang dilakukan? Maka tadi seperti membangun universitas, misinya itu harus kuat. Seperti parenting, seperti relationship, itu adalah proses yang tiada henti. Kompetisi terbesar itu adalah kompetisi melawan diri sendiri. Bagaimana hari ini bisa jadi lebih baik dibandingkan
hari sebelumnya. Kalau kita mau membangun perusahaan yang hidupnya ratusan tahun, dia itu tidak akan melihat kompetisi apa yang akan ada di depan mata, karena bisa jadi yang akan membunuh dia perusahaannya bahkan belum lahir. Jadi maka yang harus dijaga itu adalah tadi tujuan hidup dari perusahaannya itu apa, mengapa perusahaan tersebut lahir, dan itu yang kemudian diwariskan kepada pemimpin-pemimpin yang terus menjalankan misi perusahaan tersebut. Kalau itu bisa dijalankan, maka seperti relationship dan parenting, tidak ada yang merasa berusaha menjadi nomor satu, tapi pada akhirnya pasar pun akan terus menggunakan karena manfaat dan dampaknya itu memang nyata dirasakan. Sekian, moga-moga menjawab. Ya, thank you. Saya kira hari ini kita bukan hanya dengar bisnis tip, tapi life tips juga dan leadership wisdom ya dari Pak William. So grateful untuk bisa mendengarkannya. Pak William di tengah-tengah kita sudah hadir, sahabat dari komunitas juga. Kebetulan beliau UKM yang ditopang oleh Tokopedia juga sampai walaupun baru belajar. 2018 akhir, 2019 masuk, tapi ternyata sudah menorehkan catatan yang cukup fenomenal, bisa salah satu omset katanya terbesar juga di sektor kategori di Topet ya, omsetnya bisa tembus lah ya, berapa besar gitu. Milenial juga, Pak Wirawan kita sapa dari Viata, thank you untuk join malam ini. Pak Wirawan boleh cerita untuk semua pelaku UKM, pebisnis di tempat ini juga, supaya bukan hanya tahu bahwa perlu go digital, tapi memang perlu dengan perjuangan juga, singkat jelas, bagaimana Pak Wirawan bisa berjuang sampai hari ini saya lihat omsetnya katanya 40% sudah berkontribut lewat online. Jadi ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya, silakan Pak Wirawan. Selamat malam, saya Wirawan dari Viata. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dari Pak William dan ya, saya mau sharing sedikit aja sih di sini. Viata itu dimulai resminya di tahun 2015. Awalnya itu kita mulai dari, kita fokus di offline distribution channel di kota-kota besar terutama di Jawa dan Sumatera. Mungkin beberapa dilema yang kita alami juga sebagai principal brand, itu cocok gak ya kita untuk terjun langsung ataupun kayak buka toko di online marketplace gitu loh. Mungkin pertimbangan paling beratnya itu dari segi distributor maupun dealer-dealer offline kita. Apakah akan ada dampak negatif karena nanti ada kesenjangan di sisi harga maupun sisi quantity gitu loh. Cuman di akhir tahun 2018 saya akhirnya memberanikan diri membuka toko online pertama kami di Tokopedia. Mungkin bisa dibilang pemain baru, cuman ya it's never too late, kayak kampanye Tokopedia, mulai aja dulu. Jadi akhirnya kita mulai, dan mungkin perjalanan resmi kita sih bisa dibilang mulai ketika kita jadi official store itu di tahun 2019 awal, karena di situ SKU yang kita jual juga lebih banyak, dan kita juga ada iming-iming lah, kita ada mimpi dari sisi Viata ingin mencapai titik-titik tertentu gitu loh. Akhirnya di bulan Mei 2019, berkat bantuan dari tim Tokopedia juga, kita berhasil melakukan peluncuran produk eksklusif pertama di Tokopedia, dan jujur hasilnya sangat mengagumkan dan mengagetkan buat kami semua. Kita berhasil mencapai kenaikan omset 10 kali dibandingkan bulan sebelumnya, dan dari titik tersebut sendiri, ini juga berkat bantuan dari exposure yang Tokopedia sediakan melalui in-app banner maupun aset-aset yang ada. Dan sejak dari titik itu pencapaian kita walaupun ada naik dan turun cukup stabil dan terus meningkat. Dan kayak tadi Pak Fu udah sampaikan, saat ini kita sudah online sales-nya sudah 40% dari total sales untuk average-nya. Seperti itu. Ada 1 atau 2 tips untuk teman-teman yang mereka masuk Tokopedia juga, tapi begitu masuk lautan Tokopedia mereka bilang, waduh pesaingnya banyak sekali. Bagaimana saya bisa winning the competition? Even go online through Tokopedia, a lot of competition. Please tell your story Pak Wir, singkat ya. Oke, jadi seperti yang tadi Pak William sampaikan juga, dimanapun kategori itu pasti kompetitor kita akan banyak sekali gitu ya. Cuman ini prinsip yang saya juga pegang dan saya selalu sampaikan juga ke tim-tim, kalau dalam berbisnis tuh kita mesti tahu apa yang customer benar-benar butuhkan atau inginkan, dan juga gimana cara kita selalu membuat mereka feel happy dan puas gitu loh. Ini challenge yang sebenarnya buat kita, karena memang walaupun tipe-tipe customer itu banyak sekali dan bervariasi, cuman kita harus
memastikan kalau dia itu ending-endingnya puas. Nah, selain itu juga ya mungkin kita bisa ada beberapa proses dari segi branding, marketing, customer service, kayak mimin kita selalu sebutnya dengan mimin ya, atau enggak kayak after sales service, dan juga hal-hal lainnya kita coba ramu gimana biar kita tuh bisa mungkin memberikan kepuasan lebih dibandingkan dengan toko-toko sebelah. Dan mungkin untuk platform Tokopedia sendiri, pastikan menjadi seller yang selalu aktif dan kooperatif, dan jangan lupa diri kalau udah menjadi lebih besar, selalu join dengan acara atau campaign-campaign yang Tokopedia selenggarakan, karena itu akan menjadi sangat beneficial buat para seller. Paling seperti itu aja, Pak. Ya, thank you Pak Wir untuk sharing singkatnya. Terima kasih. Saya akan ke Pak William karena waktu untuk memberikan closing challenge buat teman-teman di sini di komunitas Kingdom Business Community ini. Pak William ada dari hampir 20 kota kita yang mendaftarkan di sini. Pengen dapat satu call to action atau challenge. Tapi sebelumnya saya ingin mengundang juga mentor dari KBC, Bapak Paulus Bambang, kalau masih ada boleh diaktifkan untuk memberikan encouragement atau reinforcement di tengah-tengah kita, karena special guest kita ini juga ternyata kenal juga dengan Pak Paulus Bambang. Would like to hear from you encouragement atau reinforcement. Go ahead, sir. Ya, kalau saya udah mendengar cerita ini langsung beberapa saat yang lalu dari William bersama CEO saya cuma beberapa hal, 3 hal kalau saya mau sharing. Nomor 1 yang saya belajar dari William, ya, itu mematahkan semua paradigma lama yang kita pikir bahwa terbelakang, semua yang daerah begini, semua yang kelemahan itu dipatahkan. Karena ternyata yang muncul dari seorang William itu adalah mental yang sangat berbeda, mental warrior itu. Jadi nomor 1 ada 3. 1, jangan pernah bilang Anda itu orang kampung. Jangan pernah bilang Anda tuh nggak punya modal. Jangan pernah bilang papah komplit, papah dia meninggal tadi. Kemudian dia juga menjadi... Jadi semua yang jelek, yang ukuran dunia itu nggak bisa sukses, itu bukan itu yang utama. Karena itu ternyata tidak menjadi kunci bahwa Anda gagal. Gara-gara seperti itu. Jadi kita belajar, jadi kalau Anda ada di sini, waktu sekolahnya lebih baik dari William, misalkan gitu. Mungkin IP-nya bagus, papanya gitu. Jadi mestinya kita berkaca, something wrong with me kalau William bisa atau tidak. Jadi jangan excuse. Habis saya bukan hanya orang kaya, Pak, bukan hanya gini. Jadi jangan excuse karena masalah yang lama. Yang kedua kita belajar dari William hari ini yang kita teman-teman juga bilang, jangan mudah menyerah gitu kan. Ini kan pertanyaan sekarang gampang ya. Never give up gitu kan ya. Kamu boleh give in. Yang ketiga, nama kedua, never give up. Itu simple. Tapi William membuktikan gitu kan ya. Dia membuktikan berhari-hari segala macam masalah banyak. Sayang ceritanya nggak bisa ini. Kalau Anda cerita lebih detail, dia lebih mengerikan bahwa untuk yang pertama aja tadi ditolak dengan kasar segala macam. Akhirnya jadi bahasa Inggris nggak bisa. Jadi tidak pernah menyerah ya. Walaupun dia orang biasa, tapi sikap tidak pernah menyerah ini sangat penting. Tadi kita tahu ceritanya karena dia punya mimpi. Dia belanja masalah, kita punya mimpi. Tapi buat saya itu kenapa? Itu adalah karena dia tidak mudah menyerah. Jadi kalau saya melihatnya, bukan karena engkau punya mimpi, tidak menyerah. Enggak, karena engkau tidak punya menyerah, makanya kau punya mimpi besar. Jadi orang yang never give up karakternya, itu bisa menciptakan semangat belajar tadi, Pak William, kemudian mulai baru aja. Karena memang sikapnya from the beginning adalah warrior. Warrior, karena no turning back. Dia kalau turning back jadi miskin juga di Siantar. Jadi karena dia udah nggak bisa. Jadi teori kepepet muncul, kenapa? Dalam hati William memang never give up. Jadi itu DNA-nya yang kita harus belajar sekarang ini. Kita nggak boleh berhenti apapun. Gagal itu nggak apa-apa kok. Gagal itu nggak malu. Ya, buang itu gagal, kemaluan gagal tuh makan lu kata si Pak Luhut gitu kan ya. Campakkanlah itu. Karena dan yang ketiga yang menarik, jangan lupa give in. Orang hidup bukan hanya never give up, tapi belikan give in. Jadi yang saya belajar dari Pak William tadi ya, bukan hanya latar belakang never give up, tapi give in. Dia memberikan dulu visi. Tokopedia tuh give in more than what they take gitu ya. Saya ketemu dengan banyak founders lah. Saya kenal dengan banyak founder yang bilioner, baik di Indonesia sama luar. Tapi di Indonesia saya kenal semua yang bilioner. Tapi lihat dari William adalah dia punya visi yang give in besar. Kita sama-sama di ceramah hal yang sama di dalam Hanas.
Waktu saya menikmati, saya juga juga ada di sana. Saya waktu Pak William itu cerita begini, memang hatinya give in. Jadi Anda lihat ini, beruntung dia, kalau Pak Jokowi dengar, ini bisa diangkat dari Menteri Menteri Koperasi dan UKM nih, saya menggantikan Pak Teten ini nanti dan nextnya. Nadine di situ, itu akan membuat Indonesia berubah sebetulnya. Cuman tinggal kairosnya Tuhan pakai William untuk ke situ atau tidak. Tapi yang ketiga yang kita bisa give in to customer. Anda kasih ke customer dulu, jangan pertama kali take. Kalau businessman itu Anda tujuannya adalah ngambil, ya nggak bisa. Tujuannya, prosesnya, tujuannya itu kalau orang yang punya tujuan kaya pasti gagal. Orang yang mau tujuan result pasti gagal. Kita belajar dari Pak William hari ini, proses. Tujuan kita itu bukan kaya kok. Kaya itu akibat. Ya, kaya itu bukan the name of the game. Tapi kaya adalah the score of the game. Nah, kalau kita bisa praktek 3 ini aja, sekali lagi saya ulangi, jangan pernah komplain kamu itu siapa hari ini. Mulai aja lagi lah, saya ciptain yang baru nih, mulai aja lagi. Jadi jangan pernah komplain. Tapi yang kedua, apapun kamu harus siapin, never give up. Ya, dengan yang ketiga, jangan lupa, selalu give in. Nah, kalau itu terjadi, jangan heran nanti di antara Anda bisa jadi William Tanuja. Pak, saya umur 55, you can start 55. Saya sekarang 61. Saya udah pensiun dari Astra, baru pensiun Astra. Makanya saya kasih di shift. Saya akan coba. Saya bisa jadi advisor, saya jadi komisaris independen, komisaris di mana-mana, tapi saya tidak bikin bisnis. Saya akan membantu bisnis untuk bantunya life-nya. Saya bantu orang-orang bisnis hebat, owner-owner hebat untuk change their mindset. Dari mikirin the business, jadi mikirin life. Karena ini, kata Pak William tadi, yang saya suka adalah infinite games. Jadi, spouse itu infinite game juga bisnis. Jadi kalau ini terjadi, rasanya Anda bisa jadi another William. Tidak dalam hati Anda punya billion. Tapi kalau if you achieve your life, purpose yang Tuhan berikan kepada Anda, it's more than enough. Ya, tidak semua bisa. Itu adalah berkat dari Tuhan, amazing grace buat William. Tapi you can be another William in your area. I can be another William di other area. Ya, saya bangga kalau bisa transforming life. Kalau saya jadi komisaris, saya bangga. Dulu kan saya biasanya saya eksekutif. Begitu berhenti dari eksekutif, saya belajar. Oh, saya bersyukur ya. Sekarang saya cuma di belakang. Pengen lihat orang-orang maju, berkembang maju. Ternyata enak sekali. Karena apa? Karena rewarding sekali. Ternyata kuncinya yang ketiga itu. Give in. Begitu Anda give in, your life sudah terjadi. Sekali lagi teman-teman KBC, mulai lagi aja. Dan you can be the best. Thank you Pak Paulus. Main course sudah didapat, dessertnya manis dan cakep banget ya kita dapatnya. Pak William, back to you. What's your satu tantangan dari hati Pak William buat kami semua yang hari ini juga belajar jadi pejuang bambu runcing dari seorang Pak William. Silakan. Iya, kita menghadapi masa pandemi, saya pikir ini jadi momen kita juga untuk refleksi. Jadi kalau di challenge untuk memberikan tantangan, ayo kita semua masing-masing coba belanja masalah dari hal yang paling dekat dengan kita, bisnis apapun yang sedang kita bangun, ataupun kalau kita sedang bekerja di sebuah perusahaannya kira-kira sedang menghadapi masalah apa, belanja masalah yang ada, kemudian bagaimana mengubah masalah tersebut menjadi peluang, dan praktekkan tadi bermimpi dengan mata terbuka. Jadi anggaplah peluang tersebut, definisikan kira-kira mimpinya itu apa. Terus mimpi itu dipikirkan agar mimpinya berubah jadi gagasan, rencana, dan setelah itu diucapkan. Kalau misalnya jadi pemimpin bisnis ya share gagasan-gagasan tersebut kepada tim yang bergabung. Kalau sebagai bergabung di perusahaan, coba jual gagasan tersebut kepada tim agar yang lain juga beli gitu ya. Jadi kalau kita sudah mengucapkan tadi, gagasan akan berubah menjadi komitmen. Kalau sudah komit, ya kita lakukan. Dan kalau kita lakukan, harapannya, solusinya tadi, masalah pun akan berubah menjadi peluang. Dan peluang itu menjadi sesuatu yang nyata dan harapannya akan jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, di segmen penutup jangan lupa bahwa
mulai aja dulu bukan sekedar tagline dari organisasi Tokopedia, tetapi menawarkan sebuah spirit untuk kita bersama. Tadi dikasih bonus juga dari Pak Paulus Bambang, kalau udah patah mulai aja lagi ya. Jadi ada mulai aja dulu, ada mulai aja lagi. Thank you semuanya, moderator yang luar biasa, Pak Yongki, Pak Oscar. Jadi stay tune. Iya, Pak Paulus, Pak Julian, Pak William, dan para moderator, dan terima kasih. Betul-betul kita dikenyangkan dengan kebaikan hati dari Pak William, Pak Yongki, dan Pak Oscar yang banyak sekali membagikan inspirasi, ide, dan itu untuk modal kita bersama untuk jalan ke depan. Terima kasih, terus bersemangat mengembangkan bisnis dan pekerjaan kita bersama dalam nilai glory yang ada di komunitas kita, Kingdom Business Community. Wow, menarik. Sampai jumpa. Selamat malam dan selamat beristirahat.